Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, terus jaga kesehatan. Dan ini yang penting, jangan lupa tetap bersukacita dan penuh pengharapan. Saudara-saudari, dari awal mula Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang luar biasa. Sebab kita tidak hanya diciptakan oleh Tuhan, tapi sekaligus juga dicintai olehnya. Cinta Tuhan itu menggerakkan kita semuanya dengan segala anugerah yang kita miliki karena kasih Tuhan itu. Salah satu anugerah luar biasa adalah kita dianugerahi akal budi dan sekaligus juga kejernihan hati. Allah lah yang mengisi seluruh akal budi dan kebeningan hati kita itu. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang luar biasa ini sayangnya seringkali tidak kita syukuri atau bahkan menjebak hidup kita. Dalam dunia sekarang ini, akal budi yang kita miliki itu tidak lagi kita maknai sebagai anugerah, tapi justru sebagai kekuatan dahsyat yang menunjukkan identitas kita dan kemudian menjebak kita, seolah-olah akal budi kita lah yang menggantikan Tuhan itu dan kemudian mengendalikan seluruh hidup kita. Ketika kita tidak menyadari jebakan hidup ini, maka bukan lagi Allah yang tinggal di dalam diri kita, bukan lagi roh Allah yang mengontrol dan mengendalikan hidup kita, tetapi justru kita dikontrol oleh ambisi-ambisi kita, dikontrol oleh kehendak-kehendak pribadi kita, dikontrol oleh kekuatan-kekuatan yang tanpa kita sadari bukan lagi kekuatan roh Allah, tetapi roh-roh lainnya yang justru bertentangan dengan kekuatan kebaikan roh Allah itu. Hari ini kita mendengarkan Injil yang sangat indah, Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Ada perbandingan yang sangat luar biasa ketika Yesus menjumpai di sebuah daerah seseorang yang kerasukan roh jahat. Dia menyebutnya legion, kumpulan dari kekuatan-kekuatan jahat. Mari kita lihat, saudara-saudari yang terkasih, karakter atau ciri-ciri dari kekuatan jahat itu. Dia lebih suka tinggal di pekuburan, tinggal di tempat-tempat yang gelap. Kekuatannya dahsyat, tetapi kekuatan itu tidak digunakan untuk menggerakkan hidupnya ke arah yang lebih baik, tetapi kekuatan itu dipergunakan justru berbuah pada kejahatan-kejahatan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Roh jahat hanya membuahkan kekuatan-kekuatan jahat yang menghadirkan budaya kematian. Yesus hadir dengan kuasanya, dengan kekuatannya. Dia mampu untuk mengusir kekuatan jahat itu. Pribadi yang sebelumnya dimasuki oleh kekuatan jahat, dengan kehadiran Yesus, roh Yesus itu kemudian menggantikan kekuatan roh jahat itu. Dan apa yang dilakukan oleh pribadi yang sebelumnya kemasukan roh jahat itu? Dia ingin mengikuti Yesus. Dia memberikan kesaksian betapa luar biasanya kekuatan Yesus itu yang bisa mengubah orientasi hidup orang ini. Dari dorongan kuat untuk melakukan kejahatan menjadi dorongan yang kuat untuk menabur budaya kehidupan, budaya cinta kasih, budaya kebaikan-kebaikan, dan itu kemudian berbuah pada harapan baru bahwa manusia citranya dikembalikan kepada manusia yang dicintai oleh Tuhan dengan segala anugerah yang dimiliki.
Para saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kita menjadi pribadi yang luar biasa karena pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Hal yang luar biasa itu jangan sampai menjebak hidup kita menjadi pribadi yang dipenuhi oleh kekuatan-kekuatan yang lain selain kekuatan Roh Allah, sehingga hidup kita itu tidak menjadi cerminan pribadi yang dicintai oleh Allah, tapi justru menjadi pribadi-pribadi yang hanya menabur budaya kematian, budaya kebencian, dan budaya yang tidak menghadirkan sukacita apapun di dalam hidup kita sehari-hari. Santo Vincentius memberikan warisan keutamaan yang luar biasa. Kenakanlah Roh Kristus, kenakanlah Roh Allah, supaya kalian semuanya yang sudah dianugerahi oleh cinta Tuhan itu bisa menghadirkan kehidupan baru, yaitu kehidupan yang penuh cinta. Hal itu hanya bisa kita lakukan kalau kita berani mengosongkan diri, berani melepaskan ambisi-ambisi pribadi, berani melepaskan kesombongan diri untuk mengandalkan kekuatan diri. Justru dengan mengosongkan diri itu, kita diundang untuk menghadirkan Roh Allah di dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan bukan atas kehendakku sendiri, tapi kehendak Allah lah yang dihadirkan di dalam hidupku. Dengan ini, maka kita diundang untuk menghadirkan budaya kehidupan, yakni budaya penuh cinta, budaya penuh kasih, budaya menghadirkan cinta Tuhan lewat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Semangat bersukacita, semangat menghadirkan pengharapan. Tuhan memberkati kita semua.